kita masih menganggap pembebasan Al-Aqsa harus menunggu Imam Mahdi, sungguh tuh sangat kontraproduktif. Apa fungsi kita deh? Cuma bang bayangin bang, kok bisa-bisanya ulama Gaza berteori kita akan bebasin Al-Aqsa sebelum Imam Mahdi datang. Ada hal juga yang menarik. Dengan larinya penduduk 1 jutaan ya, Iya, keluar dari Israel kan. betul. Sekarang ada pelantikan Yahudi. Pelantikan Yahudi dari India. Itu bagian dari rekrutmen. Walaupun dia bukan berdarah Yahudi pun boleh masuk gitu misalnya. Apa mungkin untuk masukin kuota tuh negara biar nggak kosong atau gimana gitu kan? Jelas. Ada sebuah kampanye pas Al-Aqsa ditutup, ayo kita sholat di tempat terdekat menuju ke Masjid Al-Aqsa. Dan yang ngelakuin itu nggak banyak. Nah itu dia tuh. Nggak banyak. Ada sisi ketakutan juga. Ada yang takut ditangkap, nggak bisa jualan. Ada karena nggak mau tahu lagi, apatis. Dan itu dalam perjuangan terjadi gitu loh. Itu dia nggak apa sih kalau misalnya dia nggak ikutan, misalnya ketika ada perjuangan ini dia aman aja gitu. Itu bukan berarti back out dari war nggak sih, dari ini? Itu maksudnya khudlan. Jadi dalam pepatah bahasa Arab, apa sih yang lebih menyakitkan daripada dibunuh? Dikecewakan. Itu kata orang Gaza. Yang membuat kami ini sakit sama saudara kami bukan karena kami ini dibunuh-bunuhi, tapi karena kami itu dikecewakan sama saudara kami sendiri. Khudlan itu dalam bahasa Arab adalah ketika kamu tahu saudaramu sedang mendapat musibah, tapi kamu malah meninggalkannya. Dan itu yang dirasakan orang Gaza pada teman-teman di sekitar Palestina, gitu loh. Sama kita juga tentunya, gitu kan. Oh itu dia. Jadi misalnya justru mestinya mereka adalah yang kalau saudara kan pasti dia apa-apain. Saudara kita dirampok, kita belain lah gitu. Kalau udah cuek kan berarti ignorance, berarti udah nggak anggap saudara. Kembali ke tadi, memang terjadi tahwidut ta'lim, Yahudisasi pendidikan. Dan itu kalau itu sukses, kalau itu terjadi dan sukses mencuci ulang pikiran orang-orang Palestina, Al-Aqsa dihancurin mungkin nggak ada yang bela nanti. Iya, minimal daerah sekitarnya jadi nggak ini ya, nggak girohnya nggak kuat. Girohnya kurang. Karena memang kuat. Di situ pemuda Palestina itu pemuda sekitar Al-Aqsa tuh nggak boleh sholat di Al-Aqsa. Iya, ada batas usianya ya. Usia 60 tahun kan gitu. Yang udah sepuh gitu. Yang muda nggak boleh masuk gitu kan. Kalau turis boleh masuk. Ya itulah guys, makanya ya kita juga miris ya, karena kita di sana kan sambil mungkin ya support juga ekonominya orang-orang muslimin. Nah, menariknya anak-anak di sana itu nggak ngemis. Oke. Tapi mereka jualan gantungan kunci atau apa gitu. Walaupun, tisu lah, apa yang bisa dijual gitu. Nggak begini, cuma karena ada kebutuhan ekonomi dia jualnya agak ekstrim memang sih, maksa sih gitu. Cuma alih jualan gitu, tetap jualan. Ini tolong beli dong gitu untuk makan gitu kan. Orang pada yang nggak nawar juga ngasihnya. Di sisi lain kalau ada yang transaksi, keamanan masuk, siapa yang beli? Begitu. Kan serba salah ya. Nah ini jadi ya guys, bagaimana ya, mau nolong juga susah gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita mikirin dari sisi zoom in-nya, kita bakal pusing terus bang. Kita bakal sakit terus, merasa bersalah terus. Alhamdulillahnya perjuangan tuh ada perjuangan jangka panjang. Itu yang ngebuat kita tuh tetap punya optimisme gitu loh. Dan unpopular opinion ya kan, kita selama ini menganggap pembebasan Palestina itu kan dibebaskan dari luar. Ini memberikan kesempatan setara bagi semua orang. Orang Turki boleh, orang Bangladesh boleh, Indonesia pun boleh. Kita ada di tempat yang setara di hadapan sejarah. Ditunggu nih sama orang Palestina. Dan orang Palestina mikir, ya kalau emang kalian nggak mau bebasin dari luar, ya udah izinkan kami membebaskan dari dalam, kata mereka. Siapa yang nggak mau dapat pahala tanah riba coba nih? Apalagi walaupun ya kalau membebasin dari dalam tuh harus punya akses kan, dan mereka tuh kan sumber dayanya kurang di dalam kan, nggak bisa masuk kan, ibaratnya kayak masukin senjata kayak gimana gitu. Dan selama ini mungkin sebelum 2023 satu-satunya negara yang berani ngeroket Israel cuma Gaza doang.
Iya. Ya kan? Kemudian ya dituju sama Iran sama Yaman itu kan efek juga dari teman-teman di Gaza. Jadi kita ini gimana ya? Cuma bisa memantau dari jauh, tapi bukan berarti kita nggak punya peluang untuk ikut berkontribusi, guys. Jadi ini memang sekarang ini kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan, teman-teman kita, saya rasa semua tahu untuk masuk itu bukan sesuatu yang mudah, gitu kan. Sumut Flotilla jalan. Oke. Ibaratnya kan, Sumut Flotilla tahu pasti masuknya juga susah gitu kan. Kita kemarin juga ada bantuan itu lewat jalan Israel harus dipajakin. Berapa biar pajaknya? Dibayarin juga walaupun ya zolim banget sih angka pajak masukinnya. Ya tapi kan ke Israel mereka. Iya. Ya, terserah dia kan gitu kan. Tapi seolah-olah umat muslimin lu mau kasih harga berapa gue bayar nyawa jadi kasih kan gitu kan. Iya. Nah ini yang jalan Flotilla aja bahkan nggak cuma muslim kan. Benar-benar. Tapi Global Sumut itu mengingatkan aku, first impression di kepalaku, mengingatkan aku sama sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Oh yang dia tahu mungkin nggak waktu mau Konstantinopel ya. Langsung dapat poinnya Bang Ari. Bayangin ini Abu Ayyub Al-Ansori itu dia ini berangkat ke Konstantinopel usia 98 tahun. Allahu Akbar. Udah tua banget itu. Wah. Jadi aki-aki itu datang. Aki-aki tuh, ayo berangkat Bismillah Allahu Akbar. Birruh bidam. Orang-orang nanya kan. Logis dong. Izin Pak. Ini kan Bapak udah tua. Kok tetap berangkat jauh dari Madinah ke Konstantinopel. Naik kuda. Kemudian naik kapal. Jawabannya kan, ya saya tahu, saya mungkin gak akan bisa bebasin Konstantinopel dengan kekuatan saya. Tapi saya ingin memberikan inspirasi kepada yang muda, bahwa yang tua saja tetap berangkat untuk membela meskipun dia gak bisa melakukannya. Maka yang muda, kalian harus melakukan apa yang saya lakukan. Gitu. Kemudian jadi menginspirasi Al-Fatih ya. Iya sama. Dan ini bukan tentang Abu Ayyub saja. Ini mungkin tentang Global Sumut Flotilla. Masya Allah. Aku punya sebuah kita kan punya pemahaman idealisme dan realitas ya. Kalau pengen idealis, kita punya harapan besar. Global Sumut bakal nyampe ke Gaza. Itu pandang idealis kita. Teh Imun datang memberikan bantuan langsung ke tangan orang Gaza di pantai Gaza. Terjadi pemandangan dramatis yang benar-benar membuat orang nangis terharu. Tapi kita sama-sama tahu ada sebuah realitas yang pahit. Dimana mungkin sebelum masuk ke pantai Gaza aja udah didatangin dulu sama kapal penjajah. Tapi Global Sumut Flotilla sejak awal memang bukan hanya tentang memberi bantuan, tapi tentang memberikan inspirasi bagi dunia. Kami telah memulai, tugasmu melanjutkan. Itu banyak narasi-narasi yang hebat sih di Global Sumut ini menurut saya. Jadi we work beyond the government. Ya kan? Jadi mereka bukan dari satu negara, bahkan negara yang punya peralatan peperangan pun nggak berani ngelakuin apa yang mereka lakuin. Walaupun mereka tahu bisa jadi nyawa taruhannya, karena kan ketemunya sama negara yang nggak pakai peraturan. Iya benar, nggak pakai peraturan. Nggak pakai peraturan ya. Mau dibunuh juga nggak diadili kan gitu kan. Iya. Tapi tetap jalan gitu loh. Global Sumut itu mengingatkanku pada sebuah kutipan. Kadang yang mendefinisikan hidup kita ini bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita tanam. Bukan sesuatu yang menjadi laku besar kita, tapi bagaimana kita membesarkan sesuatu. Masya Allah, legacy. Kadang ada hamba Allah yang diciptakan untuk memang melakukan hal besar. Sebagaimana Rasul bilang ke Usama bin Zaid, Usama bin Zaid ini khaliqun bil imarah. Dia memang layak dan tepat untuk memimpin. Dia memang ditakdirkan buat melakukan sesuatu yang besar. Tapi ada nggak sih sahabat yang biasa, tapi anaknya yang luar biasa. Dia born bukan untuk be hero, tapi born to educate and rise a hero. Ada banyak juga. Banyak ya. Contohnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu memang luar biasa hebat. Tapi kemudian yang legend tuh anaknya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Iya. Ada seorang budak ditawan sama Khalid bin Walid namanya Nusair. Nusair nih budak biasa, kemudian dia ditawan sama Khalid, kemudian diperlakukan dengan sangat baik. Kan kaum muslimin ketika memberikan
treatment kepada tawanan kan bagus sekali. Nusair masuk Islam, kagum sama Khalid, kemudian belajar Islam dan dia punya anak namanya Musa. Musa bin Nusair itu kemudian menjadi pembebas Andalusia. Itu. Dia yang bebasin Andalusia. Nah ini tapi bukan hanya tentang Abdullah bin Zubair, bukan cuma tentang Musa bin Nusair, ini mungkin tentang kita. Oh jadi ini semua adalah sebenarnya repetisi ya, bagaimana kita membaca pola yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita sebelumnya. Iya. Jadi bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang kita wariskan, yang jadi juru bicara kehebatan generasi itu. Iya. Sekarang mungkin yang amal-amal gedenya Abu Ubaidah, Sang Sinwar, Sang Isbahaniyah. Kalau dari Indonesia ada Teh Imun, ada Kak Ciki, ada Bang Ari. Saya mah orang podcastan doang nih. Tapi luar biasa perannya, Bang Ustadz Husain Gaza gitu kan. Ya mungkin kalau saya sama teman-teman di rumah kita mikir apa yang bisa kita kontribusikan, ya maybe. Wah luar biasa Gen Saladin ini. Ya, mungkin kita bukan membuka pencerahan kita tentang Aqsa. Kita aja belajar dari situ. Ini giroh-girohnya salah satunya dapat aliran-aliran semangat dari Gen Saladin teman-teman semuanya. Kenapa kita kemudian berarti? Karena kita tahu ini perjuangan ini bukan dilihat dari hasilnya kan ya. Betul. Makanya teman-teman langsung follow Gen Saladin, jangan lupa yang Bang Edgar. Terima kasih. Masya Allah luar biasa. Itu jadi benar juga ya barusan diceritain sama Bang Edgar bahwa semua itu adalah sesuatu yang saling terkait ya. Ini bukan PR-nya sendirian. Jelas. PR bersama. Sendirian. Kayak apa? Berarti mirip dengan cerita Nurdin Zainki. Iya. Malah berapa generasi berikutnya pembebasnya. Kalau kita masih menganggap pembebasan Al-Aqsa harus menunggu Imam Mahdi, sungguh tuh sangat kontraproduktif. Apa fungsi kita? Apa fungsi kita? Iya memang ada di dalam Imam Mahdi ada. Ya. Cuma Bang bayangin Bang, kok bisa-bisanya ulama Gaza berteori kita akan bebasin Al-Aqsa sebelum Imam Mahdi datang? Karena narasi yang ada di publik umat itu adalah kita menunggu Al-Mahdi level 1. Al-Mahdi akan membawa kita semua untuk membebaskan dunia. 2. Ketiga, Al-Mahdi akan membawa kita melawan Dajjal, baru bebasin Palestina. Itu publik, di publik. Sampai-sampai netizen pada bilang, "Bang, aku rela nggak menikah. Yang penting bisa dapat Al-Mahdi datang, Palestina bebas, terus kiamat. Nggak apa-apa, saya ridho." Kan jadi kontraproduktif. Padahal ini menarik sekali. Orang Gaza, ilmuwan Gaza itu bilang, emang kita harus nunggu Imam Mahdi buat bebasin Palestina? Ada kemungkinan kita bisa bebasin Palestina jauh sebelum Imam Mahdi. Hadisnya juga menguatkan tentang itu soalnya gitu loh. Soalnya emang kalau kita harus nungguin jadi pemalas kita nih. Iya. Jadi kesannya bukan tugas kita gitu. Tugas Imam Mahdi. Gimana dong kayak gitu? Kalau sampai narasi-narasi hadis tentang Imam Mahdi membuat kita jadi nggak bergerak, salah. Harusnya narasi tentang Imam Mahdi ngebuat kita jadi bertanya apa yang bisa gue lakukan buat melayakkan diri bisa sebarisan sama beliau. In case ketemu sama beliau, memantaskan diri ya. Iya, kalau enggak, kalau enggak zamanin, bisa bebasin Palestina sebelum beliau. Karena kata ini ilmuwan Gazanya namanya Syekh Dr. Nasir Fahjan. Pernah juga kita ngobrol tentang beliau yang tentang jangan-jangan Board of Peace itu yang ngebuat Amerika, yang menangin malah orang-orang mujahid, itu adalah hasil dari pikirannya Dr. Nasir Fahjan gitu loh. Emang orangnya ini unik banget. Yang lainnya mikir BOP jelek ya. Ya memang ada gak benernya ya yang ngebangun orang-orang gak bener. Tapi beliau punya positive thinking pada itu gitu loh. Termasuk ini tentang narasi kita Al-Aqsa gimana nih hancur, nunggu dong kita, gak bisa ngapa-ngapain kita. Beliau malah bilang kayak dibalik logiknya, dulu Salahuddin emang nunggu Al-Mahdi. Emang Umar bin Khattab nunggu Al-Mahdi? Kagak. Jangan nunggu Al-Mahdi. Apa beliau bilang hadisnya? Al-Mahdi itu datang justru ketika kaum muslimin itu sedang dalam keadaan menuju kuat, pernah kuat, kemudian lemah, terus kuat lagi karena dia. Jadi ketika proses naiknya beliau hadir. Iya, gitu. Ya kalau kita nggak ngasih take off-nya dulu, berarti nggak hadir nih dia nih kalau kita. Menarik diksi Bang Ari.
harus ada take off-nya dulu. Kemudian ada turbulensi yang sangat kacau. Di turbulensi itu, menurut teorinya Dr. Nasir Fahjan, Imam Mahdi baru hadir. Jadi perlu take off dulu. Nah, take off itu kata beliau didapatkan dari hadis Ibnu Hawalah, Abdullah bin Hawalah. Rasul bersabda, "Ya Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasah." Kalau kamu sudah melihat ada entitas kekhalifahan berdiri tegak di tanah suci. Tanah suci itu dalam diksi yang ada itu Palestina. Faqad danatiz zalazil wal balabil wal umuril azam. Kalau kamu udah ngelihat nih ada entitas kekhalifahan tegak udah menang gitu, justru setelah itu akan terjadi gempa-gempa yang banyak, ujian-ujian yang banyak, dan perkara-perkara yang besar. Ulama ini bilang datangnya Imam Mahdi itu masuk ke diksi yang ketiga, perkara-perkara yang besar. Jadi take off dulu kita. Take off, kita bebaskan Palestina, sempat jaya, Al-Aqsa bebas, baru kemudian terjadi umur al-idham. Ada kekacauan di situ, ada gejolak di situ, baru Imam Mahdi datang. Imam Mahdi datang, kemudian Dajjal yang datang. Dajjal kan kharaja innama yakhruju li ghadbatin yughdibuhu. Dajjal itu kan dalam beberapa riwayat memang sudah ada kan. Karena ketemu sama Tamim Ad-Dari di Pulau Watah Berantah. Dan Rasul pernah bilang dalam hadis sahih, Dajjal itu akan keluar karena sesuatu yang membuat dia marah besar. Saking keselnya dia keluar. Berarti kira-kira Dajjal marah kenapa coba? Ya karena kekalahan ini ya. Itu dia. Ada teori seperti itu. Ya sekarang juga bagaimana fitnah dunia ini. Gini kan dari kejadian Tufanul Aqsa, kita di dunia baru tahu kalau selama ini kita dikuasai fitnah. Diksinya pas sekali ya. Ibaratnya ini ternyata semua ini adalah sebuah pengaturan konspirasi besar untuk perbankan lah, politik, semua itu seperti sebuah fitnah besar yang baru terbuka sekarang kan dengan adanya Tufanul Aqsa. Nah, mereka ini memiliki sesuatu yang bisa dibilang daurahnya seperti apa ya? Ini kenapa setiap ganti pemimpin mereka selalu memiliki visi misi yang firm. Sedangkan Islam kesultanan aja lama-lama lembah. Iya. Ini seperti dia punya pemimpin yang mendaurah nggak mati-mati. Kaderisasinya kuat gitu. Kaderisasinya kuat. Apa mereka coaching dengan satu sosok yang nggak pernah mati gitu misalnya gitu? Iya. Apa mungkin mereka tuh coaching langsung sama si Dajjal kali ya? Kamu ke sana ya, kamu atur itu ya gitu ya. Ini mind blowing banget sih bagian itu. Iya, maksudnya kamu kuasain deh, ntar kamu jadi ini deh. Kok dia tahu semuanya dan pengaturannya tuh kayaknya detail. Ketika ganti orang itu ngejalanin operasi yang sama. Ini kan bukan orang kaleng-kaleng ya, maksudnya ya pintar-pintar banget misalnya memang iya gitu. Dan baru kelihatan bahwa semua ini seperti tabir-tabir yang baru kelihatan selama ini ternyata nggak gitu ya, selama ini kita dibohongin dengan narasi ini kan baru begitu sekarang momen ini kan. Ya tapi itu sebuah teori. Lagi-lagi ini perlu kita ini semata-mata biar teman-teman tuh punya sebuah pemahaman yang jangan jadi kontraproduktif lah. Jangan nunggu terus, jangan menanti terus. Layakkan diri. Dan kaum yang Anda hadapi itu kaum yang sama Allah udah kasih spoiler, ini kaum lemah sekali sebenarnya. Masalahnya bukan karena kaumnya terlalu kuat, tapi kitanya yang memang di bawah bare minimumnya gitu kan. Itu dia. Ada hal juga yang menarik. Dengan larinya penduduk 1 jutaan ya, keluar dari Israel kan. Betul. Sekarang ada pelantikan Yahudi. Pelantikan Yahudi dari India. Itu bagian dari rekrutmen. Walaupun dia bukan berdarah Yahudi pun boleh masuk gitu misalnya. Apa mungkin untuk masukin kuota tuh negara biar nggak kosong atau gimana gitu kan? Jelas. Karena kan kalau di Jepang, pekerja-pekerja boleh masuk ya karena mereka ada pertumbuhan populasi yang minim dikarenakan ada child free. Piramida penduduknya itu udah bukan granat lari ya. Segitiga terbalik.
Benar, karena juga orang tua nggak mau ngurusin anaknya, nggak bakal ngurusin orang tua. Ketika anak dia nggak punya anak lagi, karena capek ngurusin orang tua. Anak gue pasti nggak bakal ngurusin gue. Duit gue habis buat mereka doang, kan gitu kan. Tapi kata Allah dengan hal itu banyak di pertumbuhan Muslim besar di sana. Banyaknya di Jepang ya. Jepang, karena banyaknya umat Muslim yang kemudian bekerja di sana. Kemudian mereka juga banyak dapat hidayah gara-gara kok mau ya merawat orang tua, karena ternyata bagian dari sunnah di agama kita yang ngurusin orang tua gitu. Terus kemudian yang orang tua udah masuk Islam, beberapa ada yang jadi dai kan, masuk Islam yang muda-muda, terus ngopeni orang tua. Ketika ngopeni orang tua, kamu ngapain ngurusin saya, kamu udah jadi agama teroris gitu. Nggak apa-apa kamu hina saya, tapi ini yang disuruh oleh agama saya. Apa agama kamu? Islam. Ajarin saya, masuk Islam. Nah itu terjadi sama Ustadz Sugimoto gitu. Akhirnya melebar kemana-mana, orang-orang tua akhirnya ya dalam satu struktur kehidupan, kalau udah pemahaman di Jepang, kalau dengan kepercayaan seperti itu, maka udah tua adalah ending. Ya, hidupnya di sini doang. Iya. Udah gitu nggak diurusin, udah ending, lagi mati kan gitu saya. Nggak ada harapan. Dan kan dalam Islam masih punya harapan baru. Itu adalah sebuah hikmah dari apa yang dijalankan dengan child free. Mind blowing. Tapi menariknya, itu cara mereka untuk menyelamatkan populasi dengan cara seperti itu. Di Israel kan harus ada sedikit keturunan itu boleh tinggal di sana. Kalau orang Gaza dibombardir, mereka memilih untuk menetap. Ya kan? Karena ngerasa ini tanah kelahirannya kan. Israel dibomin sama Iran, kabur. Ini kan tanah janjiin Tuhan kamu, kenapa kamu kabur kan gitu kan? Ya, tapi sudah rahasia umum juga sih Pak ya. Lah, sekarang dia rekrutmen dari India. Menurut pandangan antum gimana? Ini kan jadi ya bukan Askenazi lagi nih kayaknya. Ini kan Eropa. Ini kan India kan ini kayaknya satu aliran baru lagi. Ada Askenazi, ada Sephardim. Lah kalau ini apa nih? Gak tahu ya. Tapi dalam sebuah berita aku baca itu memang ada darah. Ada darah juga. Darah Yahudinya juga, bukan semata-mata orang India saja, tapi mempunyai sebuah hubungan darah dengan orang. Karena Yahudi kan dari ibu ya. Yahudi ya itu ya. Beda dari kalau kita bin siapa gitu. Kalau Yahudi itu dari ibu. Dan ini itu sebenarnya bukan saya mau bilang cocok atau enggak, cuma ini pernah ditadaburi sama beberapa ulama bahwa memang pada akhir nanti orang-orang di Israel tuh mereka ini sebuah negara yang akan mengumpulkan semua orang-orang berdarah Yahudi dimanapun dia di situ. Kumpul di situ. Ji'na bikum lafifa kalau firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan didatangkannya orang-orang yang semakin sedikit punya dari yang penting datang. Orang Yahudi yang paham sama Taurat, dia bakal bilang ini justru malah semakin dekat menuju akhir kita. Kenapa gitu? Itu yang tertulis di Taurat mereka. Oh gitu? Iya. Justru malah kehancuran itu datang ketika semua orang Yahudi berkumpul dalam tempat yang sama. Aku pernah baca, bukan ini penjelasan dari ulama namanya Syekh Ali Muhammad Mukbil. Beliau bilang kayak gitu. Jadi orang Yahudi yang benar. Aku bilang, Yahudi kan tadi ada 4 ya. Ada Yahudi yang ya Taurat aja udah bener nih. Ada yang pakai Talmud pokoknya. Ada yang pakai protokol Zion nih. Yang diamini oleh banyak orang kan yang pakai protokol Zion sama yang kata-kata rebay Yahudi. Tapi ada nggak orang Yahudi yang bener nih masih Taurat? Ya ada. Dan mereka ada sebuah kisah ini populer di negara Arab. Ketika Israel itu datang dari Eropa, Sudan, India, Irak, ada seorang orang tua Yahudi yang bersedih mukanya. Ditanya, kamu kenapa ibu kenapa bersedih? Justru bukankah ini yang dikatakan kitab suci kita, kalau kita berkumpul di tempat yang sama, kita makin dekat pada kehancuran kita. Jadi mereka juga ternyata di sisi lain mereka butuh buat kuota, tapi di sisi lain mereka tahu itu endingnya ya. Memang kan tadi ironis ya? Aku bilang serba salah. Mereka itu maju kena, mundur, kena. Dan menariknya kalau ada orang Yahudi yang lainnya seneng, nih Yahudi sedih sendiri. Kaum muslimin ketika Israel berdiri, semuanya sedih. Tapi ada satu nih, Syekh Sya'rawi meriwayatkan, ada seorang syekh yang ketika mendengar kabar Israel tuh dalam tanda kutip merdeka pada Mei 1948, Syekh ini sujud. Kenapa? Sujud sama Allah.
Ya kenapa? Betul, pertanyaannya kan kenapa? Syekh, kita mendengar kabar duka Israel ada orang negara Yahudi. Kenapa Anda sujud? Syekh ini bilang, Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah. Kenapa? Jawabannya mind blowing. Dalam sejarah manusia, orang Yahudi itu, para ulama-ulama Islam gak pernah nyangka Yahudi bakal punya negara. Jangankan punya negara, bertahan hidup aja udah aman. Karena mereka diusir di mana-mana. Makanya ketika aku mendengar orang Yahudi berkumpul dalam sebuah tempat, kemudian bisa buat negara, Shadaqallahul Adzim. Karena memang itu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Emang dibilangnya seperti apa di Quran? Al-Isra ayat di lembar pertama. Kita coba baca salah satu ayat ini Syekh Sya'rawi, Syekh Mesir beliau. Beliau mentadaburi Al-Isra dan itu tadaburnya sangat-sangat bagus. Di antaranya adalah ketika ngomongin tentang Syekh ini yang justru sujud syukur, tapi bukan karena seneng, tapi karena beliau bilang, oh berarti Allah maha benar ya. Nih kan. Berarti bagian dari proses berjalan gitu ya. Nih Allah berfirman, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Artinya, wahai ini kalau Allah bilang, wahai orang Bani Israel, kami berikan padamu giliran untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan kaum muslimin. Kami membantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Selama berabad-abad, Bang, ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir para ulama-ulama, ada seorang ulama berkata, lam yakunu yatakhayyal. Ulama itu sulit membayangkan ayat ini akan terjadi di alam kenyataan. Ternyata kejadian. Kita termasuk generasi yang menjamani itu. Berarti kalau itu udah kejadian, berarti udah ini nih the beginning of the ending. Yep. Maksudnya berdirinya Israel sendiri itu memang satu suratan takdir yang akan pada akhirnya terjadi yang berujung pada pembebasan, pasti. Syekh ini ditanya kan, kalau gini, beliau bilang, kita nggak akan bisa membebaskan Al-Aqsa kalau dia nggak dijajah. Dan sekarang dijajah, maka insya Allah akan dibebaskan nanti. Bener ya. Kita ini tugas kita bebasin Al-Aqsa. Kalau Al-Aqsa bebas aja, kita apa tugas kita kan gitu ya? Yang gak usah bebasin, datang aja datang. Iya, benar. Jadi kondisi bahwa Aqsa terjajah itu udah qadarullah ya. Allah udah memang sudah. Ya dalam suratan takdirnya itu terjadi. Itu terjadi ya, dan tugasnya adalah dibebaskan. Upaya untuk membebaskan. Dan ulama ini bilang, nih dikutip sama Syekh Sya'rawi di Masjid Al-Azhar, tidak akan ada pembebasan kalau nggak dijajah, dan yang jajah harus Yahudi. Tuh, ulama sepanjang zaman kan memang terusnya yang jajah harus Yahudi yang jajah. Iya. Di ini kita memang akan dijajah dan jajah yang Yahudi. Diksi dalam Al-Isra kan bilang Allah kan lagi ngomong sama Bani Israel itu. Allah lagi ngomong sama Bani Israel. Wa qadayna ila Bani Israil fil kitab, kami tetapkan pada Bani Israel, la tufsiduna fil ardi marratain, kalian akan menghancurkan bumi 2 kali. Itu kan ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan itu Allah lagi ngomong sama kaum muslimin. Tapi banyak ulama yang mengatakan itu Allah lagi khitabnya, lagi ngomong sama orang Bani Israel. Kalian akan ngancurin bumi 2 kali. Akan ada hamba kami yang ngancurin kalian di sekitar yang pertama. Kemudian kalian akan banyak lagi, akan punya anak lagi, kalian akan lebih besar lagi, kalian akan lakukan kehancuran kedua. Kalau sudah kalian melakukan kehancuran kedua, akan ada hamba kami lagi yang akan merusak wajah kalian dan masuk kembali ke masjid dan menghancurkan kesombongan kalian. Ini yang kedua. Ulama-ulama seperti Syekh Yusuf As-Sayyid dan beberapa ulama gak ada yang berani letak-letak ngomong seperti itu. Cuma kalau kita mendudukkan peristiwa yang sekarang terjadi, ini bisa masuk ke kerusakan kedua. Dan kerusakan kedua akan diiringi oleh pembebasan yang dalam Al-Isra terjadi ini, di Allah bilang itu. Bicara mengenai kerusakan wajah mereka,
ini momen kerusakan wajah nih. Semua negara tahu kalau penjahatnya Israel. Ya kan, ini udah di depan mata gitu nih. Kejadian genosida live action yang pernah diabadikan media. Syekh Abdul Fattah Waisi dia juga pernah bilang kayak gitu. Liyasu'u wujuhakum. Ini sekarang Tufan Al-Aqsa benar-benar udah ngerusak citranya mereka. Kembali ke pembahasan awal, mereka mau fokus ke Al-Aqsa, dunia bakal ngejelekin mereka. Mereka mau menjadi liberal lagi. Mereka akan kehilangan momentum ngancurin Al-Aqsa. Jadi bagi mereka maju kena, mundur kena. Sebenarnya dunia bagi dia bye-bye aja kalau nggak mesti harus bangun Haikal Sulaiman itu kan. Sebenarnya udah bye-bye aja buat mereka nih. 12 abad lamanya Muslim, Nasrani, Yahudi hidup berdampingan. Di zaman Umar, zaman Salahuddin. Bisa, Yahudi mah enggak ada yang larang Yahudi buat tinggal di sekitar Baitul Maqdis. Ada yang nanya, "Bang, emang Yahudi nggak berhak buat tinggal di Palestina?" Boleh. Tapi ya udah, Yahudi punya sinagog sendiri, silahkan. Punya tempat ibadah sendiri, silahkan. Tapi Al-Aqsa kan ini wakaf bagi kaum muslimin. Yo, jangan diobok-obok dong. Gitu. Ada juga yang mengatakan suatu saat nanti ketika mereka itu akan dicari-cari sampai goa dan pohon yang berbicara ya. Batu dan pohon. Batu dan pohon ya. Mereka ngumpet di mana aja akan dikasih tahu. Itu momen ketika Yahudi dibenci seluruh dunia gitu kan ibaratnya. Oh, ada sih yang menggunakan analogi itu ya. Karena saking dibencinya, dicari-cari sampai semua orang nyari dia. Kemudian yang cuma yang terlindungi di pohon gorkot aja katanya gitu kan. Nah, itu kalau diartikan secara kontekstual. Kalau kontekstual ya. Gitu kan. Cuma di momen ketika berapa tahun yang lalu kan narasi ini nggak ketemu karena Yahudi belum dibenci waktu itu. Iya. Sekarang lagi dibenci kan? Iya. Sempat dibenci lama tuh bang. Ya kan di Inggris diusir, Perancis diusir. Kan baik lagi sekarang. Iya, yang terima kaum muslimin. Mereka sekarang lagi naiknya. Gak pernah ada gak pernah ada kesombongan Yahudi seperti di zaman kita. Gak pernah ada kesombongan Yahudi yang paling menyundul langit kecuali di zaman kita. Itulah kenapa disisakan mereka biar kita tahu ya kalau mereka lagi berkuasa kayak gimana gitu ya. Kalimat siapa tuh? Mau ngomong gak enak, takut channelnya kena kenapa kayak gitu kan ya. Wah, ini menarik nih tadi narasi Antum mengenai bagaimana giroh atau juga mindset saudara kita yang ada di Yerusalem nggak mungkin nih karena keadaan membuat mereka ya harus realistis di kehidupan mereka dengan mau nggak mau ada di antara mereka mungkin jadi informannya gitu misalnya kan ada juga kan mau nggak mau kan gitu ada juga yang di antara mereka akhirnya harus ya berbaik-baik dengan si produkan itu kan. Ada juga fakta di lapangan yang saya lihat bahwa di Indonesia ini banyak non-muslim yang pro kepada Israel dibanding kepada Palestina. Padahal kalau saya di sana justru Nasrani itu bersama dengan muslimin. Iya betul. Mereka sama-sama dijajah oleh si Israel ini gitu. Yang makanya ketika kemarin gerejanya pun ditutup terjadi konflik yang melindungi juga orang-orang muslim. Yang Holy Scripture itu kan. Ya. Yang jaga pintunya dan kuncinya itu orang muslim udah 800 tahun. Oh iya, aku lihat beritanya itu. Ini fakta yang nggak bisa diungkapkan dengan ini teman-teman. Kalau ngomongin mengenai toleransi, kalau mau terjadi pengerusakan gampang banget. Pegang kuncinya kok. Bahkan di depan itu gereja dijaga oleh Masjid Umar. Di depannya persis. Udah Masjid Umar lagi. Masjid Umar lagi kurang angker apa lagi gitu. Kalau Umar aja membiarkan itu gereja bisa berdiri kokoh. Kenapa kita umat enggak kan gitu kan? Iya. Tapi sekarang bisa berdiri itu kalau ngomongin toleransi itu udah wajahnya di situ. Jadi teman-teman yang non muslim yang masih memihak Israel coba tinggalkan, cari informasinya. Karena Nasrani sama Muslim justru bersahabat di sana. Yeah. Tapi menarik nih kalau kita ajak ngobrol orang Aqsa juga nih. Gitu. Sampai Antum bisa tanya-tanya juga. Apakah ada pembahasan kita yang mungkin ternyata benar sudah terjadi ya. Sampai kita tanya beliau dan juga kita tanya keadaan
kondisi terkini seperti apa. Siap. Oke guys, ayo kita ajak ngobrol saudara kita berikut ini.